Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 5 sampai yang ke-6. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya dibagikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan orang nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Bapak Ibu Saudara kasih, ayat firman ini menjelaskan bagaimana seorang Yudas Iskariot yang mempunyai dosa yang tersembunyi begitu lama. Apa dosa tersembunyi itu? Ialah dia sering kali mengambil uang kas yang dipegangnya. Uang yang dipersembahkan oleh umat Tuhan, yang dipegang oleh Yudas Iskariot sebagai pemegang kas dari pelayanan Yesus Kristus waktu dia berada di muka bumi. Dia mengambil itu dan tidak seorang pun yang tahu kecuali hanya Yesus Kristus. Sebab itu ketika dia melihat bahwa ada seorang perempuan yang memberikan minyak itu yang begitu mahal, dia protes dengan berkata, kenapa nggak dijual 300 dinar dan uangnya bisa dibagi-bagikan untuk menolong orang-orang miskin. Tetapi di situ Yesus tidak mempermalukan dia. Justru dia berkata pada ayat selanjutnya adalah, memang pada kalian begitu banyak orang miskin, tetapi ingatlah bahwa aku tidak ada selamanya bersama dengan engkau. Orang miskin akan ada selalu bersama-sama dengan engkau. Adakah kita sebagai kehidupan umat Tuhan ketika sudah melakukan dosa dan ditegur, tetapi kita tetap menyimpan dosa yang tersimpan dalam hati daripada Yudas Iskariot yang tidak diketahui oleh orang lain, membuat dia apa? Dosa itu semakin meningkat. Sering mencuri, lalu mulailah dia dengan melarang orang lain untuk berbuat yang baik kepada Yesus Kristus dengan dalih pelayanan menolong orang-orang miskin. Tapi apa kelanjutannya? Tanpa dia mau bertobat, yang terjadi adalah dia akhirnya menjual Yesus dengan uang sebanyak 30 keping uang perak. Dia pergi dan bertanya, apa yang aku dapat kalau aku serahkan Yesus kepada engkau? 30 keping uang perak. Dan setelah itu Bapak Ibu Saudara kasih, untuk menutupi dosanya, maka dia datang kepada Yesus dengan cara mencium Yesus. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Dia menerima ciuman itu, tetapi dia berkata, dengan cara inikah engkau menyerahkan aku? Saudara kasih, betapa luar biasanya Tuhan Yesus mengajar kita tentang kesabaran kasih. Walaupun dia dihianati, dia tidak mau menjadi kehidupan yang melukai orang itu. Dia menanti orang itu bertobat. Tapi akhirnya, orang yang tidak mau bertobat, dia pasti binasa. Semoga kita adalah kehidupan yang boleh sadar ketika kita salah, kita ditegur oleh Tuhan, kita mau segera berdamai dan tidak menyimpan-nyimpan dosa itu lagi. Tuhan menyertai kita semua. Shalom.